Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat akademis, di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional yang berjudul Segmentation and Positioning Lakin Kafis, atau bisa diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu segmentasi dan positioning Lakin Kafis. Jurnal ini ditulis oleh teman-teman kita yaitu Qin Qiu, Yi Wei Cheng, Jiarulin, Qi Jiecheng, dan Rui Chulin pada tahun 2024 yang berasal dari Cina. Sebelum itu, perkenalkan saya Nur Wahida Set, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar yang mengambil program studi Magister Manajemen. Setelah presentasi ini, saya berharap teman-teman semuanya bisa menarik lebih banyak ilmu atau pengetahuan. Maka teman-teman akademis stay tune ya, dan ikuti presentasi ini sampai selesai. Jadi beberapa menit ke depan saya akan membahas tentang masalah utama yang dihadapi oleh Lakin Kafis hingga hasil dari penelitian atau output yang dapat kita ambil dari jurnal tersebut. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang masalah utama yang dihadapi oleh Lakin Kafis pada jurnal ini. Masalah utama yang diidentifikasi dalam jurnal mengenai Lakin Kafis mencakup beberapa aspek, yaitu ada 5. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu preferensi konsumen. Sebagian besar masyarakat Tiongkok lebih memilih teh susu dibandingkan kopi. Dengan 80% dari mereka memilih teh susu. Hal ini menunjukkan bahwa ada tantangan dalam mengubah kebiasaan konsumsi minuman dari teh ke kopi, terutama di kalangan konsumen yang terbiasa dengan rasa manis dari teh susu. Yang kedua yaitu keterbatasan pilihan produk. Di pasar kopi Tiongkok, pilihan minuman kopi terbatas. Ada 2 jenis utama, yaitu kopi hitam dan latte. Hal ini menciptakan kesulitan bagi konsumen yang mencari variasi dan kualitas dalam pilihan kopi mereka. Yang ketiga, kualitas biji kopi. Beberapa dari kedai kopi di Tiongkok menggunakan biji kopi yang berkualitas rendah untuk mengurangi biaya, yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kopi secara keseluruhan. Ini menjadi tantangan bagi Lakin Kafis untuk memastikan bahwa mereka menawarkan produk berkualitas tinggi. Yang keempat yaitu kebutuhan akan kecepatan dan aksesibilitas. Dengan 84% toko Lakin Kafis berada di kawasan bisnis utama, ada kebutuhan untuk memberikan layanan yang cepat dan efisien kepada pekerja kantoran. Ini menunjukkan bahwa kecepatan layanan menjadi salah satu kebutuhan utama dari segmen pasar yang mereka targetkan. Yang kelima yaitu segmentasi pasar. Lakin Kafis harus menghadapi tantangan dan menarik berbagai segmen pasar, termasuk pekerja kerah putih dan konsumen muda yang memiliki preferensi dan kebutuhan. Dengan memahami masalah-masalah ini, Lakin Kafis dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk menarik dan mempertahankan pelanggan di pasar yang kompetitif ini. Selanjutnya, kita akan membahas teori yang digunakan. Dalam jurnal mengenai Lakin Kafis, beberapa teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisis strategi pemasaran dan posisi merek di pasar kopi Tiongkok. Nah, kita mulai dari teori segmentasi pasar. Jurnal ini membahas segmentasi pasar dengan mengidentifikasi kelompok target utama Lakin Kafis, yaitu pekerja kerah putih dan konsumen muda. Segmentasi ini membantu Lakin dalam menentukan jenis produk, harga, strategi, distribusi yang sesuai untuk masing-masing kelompok. Yang kedua, teori positioning. Lakin Kafis diposisikan sebagai merek kopi yang menawarkan kualitas tinggi dan harga yang lebih murah. Positioning ini penting untuk menarik perhatian konsumen yang mencari nilai lebih dalam produk kopi mereka. Yang ketiga yaitu teori pemasaran mix atau 4P. Jurnal ini juga memacu pada elemen-elemen pemasaran mix, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Analisis terhadap produk yang ditawarkan, strategi penetapan harga yang kompetitif,
lokasi toko yang strategis, dan metode promosi yang efektif menjadi bagian penting dari strategi pemasaran Luckin Coffee. Yang keempat yaitu teori perilaku konsumen. Jurnal ini mencangkup analisis perilaku konsumen, termasuk preferensi dan kebiasaan minum kopi di kalangan masyarakat Tiongkok. Memahami perilaku konsumen membantu Luckin Coffee untuk merancang produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kelima, teori rantai pasokan. Dengan rencana untuk membuka pabrik pemanggangan biji kopi di luar negeri, Luckin Coffee menunjukkan pemahaman tentang pentingnya rantai pasokan yang stabil untuk memastikan kualitas produk dan memenuhi permintaan pasar. Dengan menerapkan teori-teori ini, Luckin Coffee dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk bersaing di pasar kopi yang semakin kompetitif di Tiongkok. Selanjutnya, metode dan peralatan analisis yang digunakan. Dalam jurnal ini mengenai Luckin Coffee, beberapa metode dan peralatan analisis yang digunakan untuk mengevaluasi strategi pemasaran dan posisi merek, yaitu ada analisis conjoint atau conjoint analysis. Metode ini digunakan untuk memahami preferensi konsumen terhadap berbagai atribut produk seperti harga, waktu tunggu, dan volume. Dengan menggunakan analisis conjoint, penulis dapat mengidentifikasi atribut nama yang paling penting bagi konsumen dan bagaimana mereka memprioritaskan atribut tersebut dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, survei dan pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui survei yang melibatkan responden seperti mahasiswa Universitas Sichuan. Survei ini dirancang untuk mengidentifikasi preferensi konsumen dan mengumpulkan informasi tentang pilihan produk. Yang ketiga yaitu regresi linear. Metode analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari survei. Regresi linear membantu dalam menentukan hubungan antara variabel yang berbeda seperti harga dan preferensi konsumen, serta untuk memprediksi nilai produk berdasarkan atribut yang dianalisis. Yang keempat yaitu analisis data besar atau big data analysis. Luckin Coffee memanfaatkan data besar untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pembelian. Ini termasuk analisis preferensi pelanggan secara online untuk memahami perilaku dan kebutuhan konsumen. Yang kelima yaitu studi kasus. Jurnal ini juga menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis strategi pemasaran Luckin Coffee dalam konteks pasar kopi di Tiongkok. Ini membantu dalam memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana Luckin Coffee beroperasi dan bersaing di pasar. Dengan menggunakan metode dan peralatan analisis ini, penulis dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang strategi pemasaran Luckin Coffee dan bagaimana mereka dapat terus berkembang di pasar yang kompetitif. Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil penelitian. Nah, hasil penelitian dari jurnal mengenai Luckin Coffee mencangkup beberapa poin, yaitu satu, strategi pemasaran yang efektif. Nah, Luckin Coffee berhasil mengembangkan strategi pemasaran yang berfokus pada penetapan harga yang kompetitif, segmentasi pasar yang tepat, dan positioning yang jelas sebagai merek kopi berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Ini membantu mereka menarik konsumen muda dan pekerja kerah putih di Tiongkok. Yang kedua yaitu pertumbuhan pelanggan yang signifikan. Pada akhir tahun 2022, Luckin Coffee mencatatkan 1.034,7 juta pelanggan kumulatif yang bertransaksi, menunjukkan pertumbuhan yang pesat dan basis pelanggan mereka. Rata-rata pengeluaran per pelanggan juga menunjukkan angka yang positif dan berkontribusi pada ukuran pasar yang besar. Yang ketiga, inovasi produk dan pengalaman pelanggan. Luckin Coffee menekankan pentingnya inovasi dalam produk, termasuk mengembangkan rasa baru untuk menarik konsumen muda. Selain itu, mereka berfokus pada menciptakan pengalaman pelanggan yang lancar melalui penggunaan teknologi dan platform digital yang meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pelanggan. Yang keempat, ekspansi retail tak berawak. Jurnal ini mencatat bahwa Luckin Coffee telah mengadopsi model retail tak berawak yang memungkinkan metode untuk mengurangi biaya
operasional dan meningkatkan kenyamanan bagi pelanggan. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan tren pasar yang berkembang. Yang kelima yaitu peluang pasar yang luas. Dengan proyeksi pertumbuhan pasar kopi yang signifikan di Tiongkok dan Asia, Luckin Coffee memiliki peluang besar untuk memperluas bisnisnya. Penelitian menunjukkan bahwa pasar kopi diperkirakan akan mencapai 1.509,4 miliar yuan pada tahun 2024, memberikan ruang pengembangan yang luas bagi perusahaan. Yang kelima yaitu rekomendasi untuk ekspansi. Penulis merekomendasikan agar Luckin Coffee memperluas visinya dan memperluas bisnisnya ke seluruh Asia dengan fokus pada inovasi produk dan pemasaran yang ditargetkan kepada konsumen muda untuk memanfaatkan potensi pasar yang besar dan menguntungkan. Nah, sebagai kesimpulan ini menunjukkan bahwa Luckin Coffee telah berhasil menerapkan strategi pemasaran yang inovatif dan adaptif yang memungkinkan mereka untuk tumbuh dan bersaing di pasar kopi yang kompetitif di Tiongkok. Menurut saya, jurnal mengenai Luckin Coffee yang telah kita bahas memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana perusahaan ini berhasil memanfaatkan strategi pemasaran yang inovatif dan teknologi digital untuk mencapai pertumbuhan yang signifikan di pasar kopi Tiongkok. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang strategi sukses Luckin Coffee dan dapat menjadi preferensi berharga bagi perusahaan lain yang ingin belajar dari pengalaman mereka dalam menghadapi tantangan di industri yang kompetitif. Nah, itulah tadi hasil review dari jurnal internasional yang berjudul Segmentation and Positioning Luckin Coffee. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Untuk selanjutnya, semoga kita bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.